Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Saya mohon maaf kepada para subscriber saya terlebih dahulu yang setia menonton video di channel ini dikarenakan saya terlambat upload video di channel ini karena saya mengantar nenek saya untuk balap liar. Jadi mohon dimaklumi. Oke, pada video kali ini admin Tanfan akan membahas sebuah film dengan judul Survival Family. Film asal Jepang ini yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan tentang sebuah keluarga di Tokyo yang tiba-tiba harus beradaptasi dengan kehidupan tanpa listrik setelah terjadi pemadaman listrik secara global. Seperti apa kelanjutan filmnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Oke. Film dimulai dalam sebuah aktivitas kota. Terlihat satu keluarga tengah melakukan aktivitas sehari-hari. Ada sang ayah yang sangat gila kerja bernama Yusuke Zuzuki. Sang ibu bernama Mitsui. Lalu ada dua anak bernama Yui dan juga Kenji. Mereka adalah satu keluarga yang jauh dari kata harmonis dan bersifat sendiri-sendiri. Ketika waktu menunjukkan pagi, terlihat Suzuki yang bangun kesiangan akibat alarm yang tidak berbunyi. Ternyata listrik di area sana telah padam, membuat satu keluarga ini nampak sibuk tetapi tidak panik mengenai hal ini karena mereka pikir pemadaman ini akan berlangsung sebentar saja. Akibat pemadaman ini, HP mereka juga ikut mati, serta kompor yang tidak bisa digunakan untuk membuat sarapan juga ikut mati. Lebih parahnya lagi, lift di sana juga ikut tidak menyala, sehingga para penghuni apartemen itu terpaksa turun ke bawah melalui tangga. Kemudian, saat Suzuki tiba di stasiun, ternyata kereta juga tidak berfungsi, membuat dia mau tidak mau harus berjalan kaki ke kantor. Sementara itu, Kenji yang menggunakan sepeda mulai merasa ada keanehan karena mobil-mobil di jalanan yang bukan listrik juga ikut tidak menyala, membuat orang-orang yang ada di sana nampak kebingungan. Suzuki yang sampai di kantor mulai melihat kerumunan karyawan tidak bisa masuk akibat pintu yang tidak bisa dibuka. Hal ini membuat satu orang di sana berusaha memecahkan kaca pintu tersebut yang akhirnya bisa membawa mereka masuk ke dalam gedung. Tetapi sialnya, semua komputer tidak menyala. Begitu juga dengan semua peralatan yang berhubungan dengan listrik tidak menyala, membuat semua pegawai merasa bingung karena tidak dapat bekerja. Di lain sisi, Mitsui yang sedang berada di supermarket mendapati barang-barang yang sudah tidak tersedia. Bahkan, makanan-makanan instan di sana juga tidak ada. Lalu, saat akan membayar, rupa-rupanya mesin kasir di sana tidak berfungsi, sehingga menyebabkan antrian yang sangat panjang karena kasir menghitung secara manual. Beralih ke kantor Suzuki, di mana semua karyawan akhirnya dipulangkan dikarenakan tidak ada yang bisa dikerjakan. Bukannya senang, Suzuki malah keberatan dengan hal itu karena menurutnya nanti listrik akan menyala dan mereka dapat bekerja kembali. Namun sang atasan tidak mendengarkannya. Dalam perjalanan pulang, Suzuki memutuskan untuk membeli sebuah sepeda meskipun dengan harga yang sangat mahal. Karena mengingat situasi seperti ini hanya sepeda yang mampu menjadi kendaraan untuk bisa bepergian. Di malam harinya terlihat keluarga Suzuki sedang makan malam bersama untuk pertama kalinya. Tetapi Suzuki yang gila kerja malah membawa pekerjaan itu ke rumah sehingga Mitsui sang istri segera menegur. Namun hal itu malah menjadikan pertengkaran, membuat kedua anaknya yang malas mendengar bergegas pergi ke kamar masing-masing. Hari ketiga setelah pemadaman listrik, rupa-rupanya listrik masih belum menyala, membuat cucian piring sangat menumpuk karena air juga tidak menyala. Bahkan kantor Suzuki memutuskan untuk meliburkan karyawannya sampai listrik kembali menyala. Sementara itu, terlihat Mitsui dan penduduk lainnya kini sedang mendatangi kantor PDAM untuk mencari air. Namun, sayangnya sang petugas menjelaskan bahwa mereka memang memiliki persediaan air di penampungan bawah tanah. Namun masalahnya tak ada satupun pompa yang dapat digunakan akibat listrik yang tengah padam. Mendengar penjelasan itu mereka semua pun merasa sangat kecewa. Sedangkan itu Suzuki yang hendak mengambil uang di bank lagi-lagi mengalami kesulitan.
karena banyaknya penduduk yang mengantri karena diketahui mesin ATM tidak menyala. Di hari ke-7, sejak pemadaman tersebut, kota Tokyo kini berubah menjadi kota mati akibat pemadaman listrik. Hal ini membuat sebagian besar penduduknya akhirnya memilih untuk pergi ke pedesaan. Sama halnya dengan Suzuki yang mengajak keluarganya untuk pergi ke Kagoshima, tempat kediaman orang tua Mitsui. Namun Yui yang mendengar langsung menolak karena dia tidak mau hidup di pedesaan karena situasi tidak memungkinkan. Akhirnya mereka semua pun setuju untuk pergi ke Kagoshima. Keesokan harinya mereka bersiap dan mengumpulkan uang untuk beli tiket lalu pergi menuju bandara dengan menggunakan sepeda. Saat di perjalanan terlihat banyak sekali orang yang pergi meninggalkan kota ini. Mereka juga melihat banyak sekali orang berjualan air minum dengan harga yang sangat mahal. Mengingat air minum di situasi seperti ini sangatlah langka. Melihat anak-anaknya kehausan, akhirnya Mitsui mencoba menawar kepada sang penjual untuk memberikannya 1 dus air minum dengan harga yang murah. Pada akhirnya mereka mendapatkan air minum tersebut dan melanjutkan perjalanannya menuju bandara. Sesampainya di bandara, sialnya semua penerbangan ditutup karena ternyata pesawat juga tidak dapat digunakan, membuat orang-orang yang ada di sana nampak kecewa dan memutuskan untuk pergi. Wah, gila sih ini kalau semuanya padam gini nih, aduh, kacau. Sama halnya dengan keluarga Suzuki yang memutuskan untuk pergi menuju penginapan karena hari sudah mulai gelap. Di sana, Suzuki memutuskan untuk mereka tetap melanjutkan pergi menuju Kagoshima menggunakan sepeda, meski butuh waktu 2 bulan untuk bisa sampai ke sana. Waduh. Namun, Yui yang sangat manja lagi-lagi menolak. Asami ya menolak 2 bulan itu anjir. Keesokan harinya, Yui dan Kenji pergi menuju toko buku untuk mencari peta sebagai panduan menuju Kagoshima. Kemudian, mereka mendengar sebuah rumor jika di daerah Osaka tidak terjadi pemadaman. Namun berita itu masih belum dipastikan kebenarannya. Saat itu juga, Suzuki dan Mitsui melihat ada sebuah tempat penukaran makanan, membuat mereka berdua bergegas menukar beberapa botol alkohol dan air minum untuk ditukar dengan sekarung beras yang akhirnya mereka dapatkan. Lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah mengayuh sepeda selama berjam-jam, akhirnya mereka tiba di jalan tol yang mana ternyata jalan itu sudah dipenuhi oleh orang-orang yang tengah berimigrasi. Memasuki hari ke-16 pemadaman listrik, keluarga Suzuki kini berkemah di tepi sungai. Di sana korek api yang mereka punya tinggal sedikit, serta persediaan air juga sudah habis. Mau tidak mau mereka harus meminum air sungai tersebut. Ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba hujan yang sangat besar menimpa mereka, membuat mereka harus segera berteduh. Sayangnya, akibat angin yang sangat kencang, semua barang-barang dan sepeda mereka ikut terseret. Setelah kejadian itu, Kenji dan Yui berusaha mencari persediaan makanan serta kebutuhan yang mereka perlukan di supermarket. Namun, sialnya, semua yang mereka butuhkan tidak ada. Tetapi mereka menemukan makanan kucing dan juga air aki untuk dijadikan persediaan serta sebuah suar yang langsung diberikan kepada sang ayah yang tengah berusaha membuat api. Kemudian saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, lagi-lagi hujan turun. Setelah reda, mereka memutuskan untuk beristirahat di pinggir jalan sambil memakan makanan kucing serta air aki itu. Mau bagaimana lagi? Mereka yang dulunya sangat manja dan pemilih terhadap makanan, kini dipaksa harus memakan makanan yang ada untuk berusaha bertahan hidup di tengah situasi yang mereka tidak tahu kapan listrik akan menyala kembali. Mereka kemudian berpapasan dengan sebuah keluarga yang terlihat baik-baik saja di tengah situasi seperti ini. Berbanding terbalik dengan kondisi keluarga Suzuki. Namun saat bersamaan, keluarga itu dengan baiknya mulai mengajari mereka cara bertahan hidup. Lalu menjelaskan jika tumbuhan yang ada di pinggir jalan bisa dijadikan sebagai makanan. Serta memberitahu jika air yang terdapat pada lumut bisa diminum. Melihat semua itu, Suzuki merasa iri karena keluarganya tidak mampu bertahan hidup dengan baik. Ia pun merasa menjadi ayah yang buruk dan tidak bisa melindungi keluarganya. Bersamaan dengan itu, di perjalanan mereka melihat sekelompok tentara
Ketika mereka bertanya mengenai ini semua, ternyata tentara tersebut tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Merasa tidak mendapatkan informasi, pada akhirnya kedua keluarga itu berpisah di persimpangan. Hari ke-43 setelah pemadaman berlangsung, akhirnya keluarga Suzuki tiba di kota Osaka. Namun rupa-rupanya di kota itu juga mengalami keadaan yang sama, di mana para penduduk kota telah pergi menuju daerah lain. Hal ini membuat Yui merasa kesal dan marah kepada sang ayah yang telah mengajak mereka ke kota ini, bukan ke Kagoshima yang jelas-jelas tujuan mereka dari awal. Dalam situasi itu akhirnya terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Namun hal itu langsung dilerai oleh Mitsui. Setelah perdebatan singkat itu, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Kagoshima. Mereka tiba di sebuah akuarium tepi laut yang terlihat banyak sekali orang-orang sedang memasak ikan dan membagikan kepada semua orang. Melihat hal itu, keluarga Suzuki segera ikut mengantri. Namun sayangnya di saat giliran mereka akan mendapatkan hidangan, semua makanan sudah habis tanpa tersisa. Untuk pertama kalinya, Suzuki memohon kepada orang agar diberikan sedikit makanan untuk anaknya. Namun sayangnya orang itu malah mengabaikannya. Hari ke-67 sejak pemadaman listrik berlangsung. Mereka sampai di sebuah pedesaan dengan keadaan yang sangat kelaparan serta kehausan. Di saat yang bersamaan, Suzuki melihat seekor babi yang sangat besar. Tanpa pikir panjang, mereka segera mengejar dan menangkap babi itu hingga akhirnya babi tersebut tertangkap. Namun, saat mereka akan memotongnya, tiba-tiba muncullah seorang pria tua bernama Tanaka yang langsung membantu memotongnya. Ternyata babi tersebut adalah milik pria itu yang langsung dibawa ke rumahnya. Sampainya di sana, mereka segera meminum air yang ada, sehingga Tanaka yang mengetahui situasi ini segera mengatakan bahwa jika mereka mau mendapatkan tempat tinggal dan makanan, mereka harus membantu menangkap para babi yang terlepas. Beberapa hari pun berlalu, terlihat keluarga Suzuki kini sedang menangkap para babi serta membantu meringankan pekerjaan Tanaka. Di sana juga mereka belajar bagaimana cara memotong hewan. Oh, di sana. Di sana juga mereka belajar bagaimana cara memotong hewan, menghidupkan api, memotong kayu, menjahit dan mengasapi daging agar lebih awet. Suatu hari Tanaka mencoba menawarkan mereka untuk tetap tinggal di rumahnya, namun mereka memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju Kagoshima. Mendengar hal itu, Tanaka tidak bisa memaksa dan malah memberikan banyak sekali persediaan makanan untuk di perjalanan. Tidak lupa, keluarga Suzuki mengucapkan banyak terima kasih karena Tanaka telah membantunya selama ini. Setelah melewati perjalanan yang amat panjang, tibalah mereka di tepi sungai. Namun sayangnya mereka tidak menemukan sebuah jembatan yang terlihat di peta. Suzuki berinisiatif membuat sebuah rakit agar mereka bisa menyeberangi sungai itu. Keesokan harinya setelah hujan terhenti, Kenji memutuskan untuk mencari sang ayah. Namun sayangnya ia hanya berhasil menemukan rambut palsu. Mitsui serta Yui yang mengetahuinya pun semakin sedih. Namun mereka yang tidak memiliki waktu banyak mau tidak mau melanjutkan perjalanan tanpa kehadiran sang ayah. Hari ke-94 setelah pemadaman listrik berlangsung. Mereka kini berjalan menelusuri rel kereta api. Mitsui dan Yui masih sangat terpukul atas apa yang telah terjadi kepada ayahnya, membuat Kenji berusaha menyemangati mereka agar tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan saat Yui sedang memakan daging, tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang terus mengikuti. Sehingga Yui langsung memberikan makanannya kepada sang anjing. Ketika berhasil naik ke atas, tiba-tiba segerombolan anjing datang kembali. Namun di saat yang bersamaan, datanglah sebuah kereta api hingga pada akhirnya mereka terselamatkan. Lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta tersebut. Di sisi lain, ternyata Suzuki masih hidup. Dengan keadaan lemah, ia berusaha berjalan tidak tentu arah. Ketika ia merasa lemas, Suzuki berusaha menghidupkan suar saat kereta api melintas. Mitsui yang melihat berusaha menghentikan kereta tersebut. Beberapa waktu kemudian Suzuki yang sudah tersadar dan terbangun di kereta, kini merasa bahagia karena sudah dipertemukan kembali dengan keluarganya. Hari ke-108 setelah pemadaman berlangsung. Pada akhirnya mereka tiba di tepi pantai Kagoshima. Di sana,
Mereka bertemu dengan sang ayah Mitsui yang sedang memancing, membuat mereka semua kini bahagia. 2 tahun pun berlalu, terlihat keadaan pedesaan itu sudah sangat tentram. Suzuki dan Kenji kini menjadi seorang nelayan, sementara Yui tengah menenun kain dan Mitsui serta sang ayah tengah berkebun. Keesokan paginya, mereka yang tengah tertidur tiba-tiba saja mendengar suara dari arah speaker desa, membuat semua penduduk berhamburan keluar karena rupanya listrik sudah kembali menyala. Sama halnya di kota Tokyo yang kembali beraktivitas normal seperti dulu. Sementara itu di kediaman keluarga Suzuki, terlihat Mitsui yang akhirnya mahir memotong ikan. Yui dan Kenji juga memutuskan untuk membawa bekal ke sekolah, serta Suzuki yang bersepeda ke kantornya. Akibat kejadian semua itu, keluarga Suzuki yang tadinya tidak harmonis, kini seakan-akan mendapatkan pelajaran dari 2 tahun hidup tanpa listrik hingga film pun berakhir.